Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun tetap di rumah, kalian tetap semangat untuk terus belajar. Baik, pada pertemuan hari ini, Bapak akan membahas tentang menghitung luas permukaan kerucut. Ya, sudah siap ya? Silakan persiapkan alat tulisnya. Perhatikan dengan baik. Baik. Baik, sebelum mulai ke pembahasan, Bapak ingin mengingatkan kembali ya tentang bentuk-bentuk kerucut yang ada di sekitar kita. Nah, ini ya, lihat pada gambar. Ini adalah nasi tumpeng. Lihat bentuknya ya, seperti kerucut, persis seperti kerucut. Ini kalian sering ya melaksanakan kegiatan, biasanya kalau ada acara syukuran atau ulang tahun, selalu diadakan nasi tumpeng. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk kerucut ya. Nih, sekarang mungkin sudah jarang dipakai, tapi dulu para orang tua kita untuk memasak nasi sebelum menjadi nasi ditanak dulu, yaitu menanak nasi, masukkan ke dalam seeng namanya, kemudian dibentuk menjadi nasi. Nanti nasinya sama seperti nasi tumpeng, berbentuk kerucut. Kemudian, nah ini ya, ini rumah ya, ini rumah tinggal. Lihat bentuknya seperti kerucut ya, segitiga. Nah ini adalah rumah adat Mbaru Mbo dari Nusa Tenggara Timur ya. Luar biasa ya, para orang tua kita tidak pernah belajar teori tentang kerucut, tapi mereka membuat bangunan yang persis seperti kerucut. Nah, sekarang kita mulai ke materi. Jadi kalau contoh-contoh lainnya silahkan kalian sebutkan saja ya, apa saja yang bentuknya kerucut. Baik, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau limas itu alasnya bermacam-macam ya. Ada limas segitiga, segi 4, limas segi 5 dan sebagainya ya. Kalau ujungnya sama, yaitu berbentuk kerucut. Berbentuk kepada satu titik ya, membentuk satu titik di atasnya. Nah, lingkaran kalau kerucut alasnya adalah lingkaran, berbentuk lingkaran. Nah, ini bagian-bagian kerucut, titik puncak, garis pelukis, dan selimut. Kemudian alasnya berbentuk kerucut, yaitu segitiga. Nah, sekarang kita lihat jaring-jaring kerucut. Kalau kerucut kemudian kita belah ya, ada. Nah, ini berbentuk jaring-jaringnya ya, gambar jaring-jaring kerucut. Puncak, kemudian selimutnya ketika dibelah ya berbentuk segitiga dengan alasnya yang mengembang. Kemudian lingkaran. Nah, ini adalah lingkarannya. Ada jari-jarinya. Ini selimut ya. Nah, kita lihat kembali. Nah, ini adalah ketika dibelah ya, kerucutnya ada sisi tegak atau selimut kerucut, sisi alas. Nah, luas permukaan kerucut ini ya dihitung dari luas alas yang berbentuk segitiga, berbentuk lingkaran ditambah luas selimut. Maka itu akan menghasilkan luas permukaan kerucut. Kalau kita lihat, luas alas itu adalah pi r kuadrat karena bentuknya lingkaran. Jadi luas lingkaran itu kan dicarinya dengan pi r kuadrat. Kalau luas selimut itu pi rs ya, pi rs. Kita sederhanakan kembali, maka luas permukaan kerucut itu adalah pi r dalam kurung r ditambah s. Pi-nya adalah bisa 22/7 atau 3,14.
R-nya adalah jari-jari. Kemudian dalam kurungnya jari-jari ditambah sisi atau pelukis ya. S itu ada pelukisnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada soal hitung luas permukaan kerucut di bawah ini. Maksudnya di bawah ya, itu maaf ada kesalahan. Kita lihat tinggi tinggi kerucutnya adalah 12 cm ya. Kemudian jari-jarinya adalah 5 cm. Nah, ada sisi yang C yang belum diketahui, itu A itu 12, B 5, C-nya belum diketahui, itu pelukisnya ya. Nah, kalau kita keluarkan dari kerucut akan berbentuk segitiga ya, siku-siku. Sisi tegaknya 12, sisi datarnya 5 yang B, dan C-nya belum diketahui. Nah, untuk menghitung luas permukaan nanti salah satunya kita harus menghitung pelukisnya ya, selimut. Nah, kita untuk mencari C ini kita menggunakan teori Pitagoras. Kalian mungkin sudah belajar di kelas 4 dan kelas 5 ya tentang Pitagoras, biasanya untuk mencari satu sisi di segitiga ini ya. Nah, yang kita cari adalah C. C sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 di dalam kurung. Nah, ya C sama dengan A-nya berapa? 12 ya. B-nya 5. 12 kuadrat 5 kuadrat ya. Kita kuadrat. Ingat ya, perpangkatan ini untuk memudahkan mengerjakan ini kalian harus kembali ingat tentang perpangkatan. Itu pangkat 2 ya, bilangan pangkat 2. 12 kuadrat artinya 12 kali 12, 5 kuadrat artinya 5 kali 5. Nah, di sini 12 kuadrat itu adalah 144. 5 kuadrat 25. Nah, berapa hasilnya? 144 tambah 25 sama dengan 169. Atau 169 ini kalau diakarkan adalah 13. Akar itu apa maksudnya? Tadi, kalau 25 itu kan diakarkan hasilnya dari 5 kali 5. Ya, lanjut. Jadi, adalah 13. Jadi sisi C adalah 13 ya. Jadi 169 kalau diakarkan adalah 13. Artinya 13 kali 13 sama dengan 169. Nah, sekarang sudah diketahui ya sisi miring yang satu. Jadi kerucut ini sudah diketahui selimutnya selimutnya tingginya adalah 13. Pelukisnya, maaf bukan selimut, pelukisnya tinggi pelukis adalah 13. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, diketahui R sama dengan 5 cm. Jari-jarinya ya, yang B itu 5 cm. Pi-nya kita menggunakan 3,14 karena jari-jarinya adalah bukan kelipatan 7. Kalaulah kelipatan 7, maka Pi-nya menggunakan 22/7. Kelipatan 7 itu maksudnya berapa saja? Kelipatan 7 itu adalah 7, 14, 21, 28, ya, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, sisi pelukis S-nya adalah 13. Jadi luas permukaan kerucut, kita ingat kembali rumusnya, Pi R dalam kurung R ditambah S. Pi-nya 3,14, R-nya 5, kemudian R-nya dalam kurung 5, S-nya 13. 3,14 kali 5, 15,7 kali 5 tambah 3, 18. 5 tambah 13, 18. Nah, hasilnya 15,7 kali 18 adalah 282,6 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut dengan tinggi 12 cm dan jari-jari 5 cm dan pelukisnya 13, maka adalah 282,6 cm persegi. Nah, cukup mudah kan? Nanti ulang lagi ya, silahkan lihat di video kembali, ulang lagi untuk supaya kita mudah memahami. Nah, sekarang soal kedua. Sebuah kerucut mempunyai luas permukaan 785 cm. Jari-jarinya 10 cm persegi. Berapa sentimeter garis pelukis kerucut tersebut? Kalau garis pelukis itu yang sisi ya.
sisi sisi yang membentuk kerucut. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya, luas permukaan kerucut sama dengan pi r ditambah S. Nah, luas permukaan sudah diketahui yaitu 785. Jari-jari 10. Kita masukkan luas permukaan adalah 785 sama dengan pi-nya. Ini masih pi-nya menggunakan 3,14 karena bukan kelipatan 7. Dikali R-nya. R-nya sudah diketahui jari-jari 10. 10 dalam kurung 10 tambah S. S-nya belum diketahui, kita harus cari. 785 ya, kita turunkan lagi. 785 sama dengan 31,4 dikali 10 tambah S ya. Nah, sekarang yang kita cari kan 10 ditambah S belum diketahui S-nya. Nah, kita hitung dulu yang sudah ada angkanya. Nah, sini 785 ya, berpindah ke kanan dan dibagikan dengan 31,4. Nah, 10 tambah S sama dengan 785 dibagi 31,4 adalah 25. Sekarang kita tinggal mencari S-nya berapa. Nah, pindahkan yang 10 tadi ke sebelah kanan sehingga menjadi berkurang ya. 25 dikurangi 10. Nah, 25 dikurangi 10 adalah 15 cm persegi. Jadi jadi panjang garis pelukis tersebut adalah 15 cm ya. Jadi sekali lagi, panjang garis pelukis tersebut adalah 15 cm persegi ya. Kalau belum paham silahkan ulang lagi video ini ya, perhatikan dan catat ya. Insyaallah mudah untuk memahami. Ya, itulah cara-cara langkah-langkah dalam menyelesaikan perhitungan luas permukaan atau mencari garis pelukis yang sudah diketahui luas permukaannya dan jari-jarinya sudah diketahui. Ya, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terus belajar, tetap semangat, walaupun di rumah tetap belajar dengan semangat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.